Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Bu, ada waktu Bu? Ada Pak. Silakan masuk Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf ini Bu, menyita waktu Ibu, karena saya merasa ada yang menjanggal dalam hati saya Bu. Iya Pak. Ini Bu, terkait dari apa yang saya alami sudah 2 minggu ini, saya merasa belum maksimal gitu Bu, dalam menghadapi siswa itu Bu. Itu menghadapi siswa itu maksud Bapak dalam satu kelas atau hanya beberapa orang atau satu orang? Ini ada satu kelas Ibu, satu Iya. kelas. Jadi kelas ini juga sebelumnya juga tidak seperti ini Bu. Awalnya pada materi-materi atau yang dia suka, apalagi pelajaran olahraga itu Bu, mereka selalu antusias gitu Bu. Tapi pada konten atau materi tertentu, terutama pada siswa perempuan, itu lebih cenderung pasif begitu Bu. Jadi saya merasa saya kurang, apakah saya merasa saya kurang pandai dalam mengajar atau tidak apa. Jadi siswa itu lebih banyak melihat dan pasif gitu Bu. Begitu ya Pak. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi ini kebanyakan siswa itu dalam pembelajaran itu banyak yang pasif ya Pak? Iya Bu, terutama yang wanita itu Bu. Wanita itu hampir separuh yang pasif gitu Bu. Karena di dalam pembelajaran olahraga, yang strategi yang saya lakukan itu membedakan gender Ibu. Membedakan gender. Kelompok laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu Bu. Jadi supaya dominasi laki-laki pada saat olahraga, maklumlah Ibu ya, kalau laki-laki apalagi olahraga dia kan lebih dominasi itu. Jadi strategi yang sudah saya lakukan awalnya membedakan gender, laki-laki sama laki-laki satu kelompok, yang mana terdiri dari maksimal 5 atau 6 orang satu kelompok maksimal, tergantung situasi kelasnya, jumlah laki-laki dalam satu kelas itu Bu. Begitu Pak. Jadi ini pokok bahasan yang Bapak berikan pada saat ini apa ya Pak? Ini pada senam lantai itu Bu. Oh, Saya senam juga lantai. berpikir senam lantai. Awalnya mereka walaupun terkadang mereka belum bisa, tapi juga mereka sadar berkat dorongan saya, dukungan saya mengajak dia. Alhamdulillah sudah mulai, cuman tidak begitu maksimal, tapi saya menghargai kemampuan apa yang dia miliki. Tapi dengan materi senam lantai ini, dia lebih cenderung berdiri pasif aja melihat atau mendengarkan saja instruksi saya. Oh gitu Pak. Berarti pada materi senam lantai ini pada umumnya siswa perempuan itu lebih pasif. Dengan materi-materi sebelum yang Bapak berikan itu pada umumnya siswa perempuannya aktif gitu Pak. Lalu apa saja yang Bapak lakukan dari pembelajaran senam lantai tersebut itu? Kalau saya coba melakukan pada materi sebelumnya itu tentang diferensiasi tolak peluru, materinya tolak peluru. Saya modifikasi alat tersebut dengan menggunakan gulungan kertas, kemudian diikat, terus dia mencari, saya buat sebuah potongan gambar, kemudian saya kasih buku referensi untuk mereka mencari dan menemukan gerak tolak peluru. Pada saat itu, pada materi sebelumnya,
mereka antusias sekali walaupun dengan bermacam ragam peragaan mereka, dia berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan tersebut, Bu. Tapi saya coba dengan berkelompok pada materi senam lantai tersebut dengan perempuan 2 kelompok, kedua-duanya malah pasif, yang aktif itu yang laki-laki. Malahan kita kewalahan juga karena laki-laki ini cenderung agak, karena senam lantai itu resikonya juga tinggi, Bu, dan juga bisa membuat fatal nantinya. Itu yang saya takutkan gitu, Bu. Tapi yang perempuan setelah saya kasih materi tersebut, dia diam aja, lihat aja. Jadi saya merasa bagaimana sih anak ini supaya apa gitu. Itu yang mengganjal bagi saya, Bu. Lalu, apakah Bapak telah mencoba dengan strategi lain atau media lain gitu? Rencana Bapak ke depan apa yang Bapak lakukan? Mungkin saya lebih ini, Bu, referensi mungkin, pemilihan pendekatan saya berbasis diferensiasi ini tidak cocok mungkin untuk senam lantai. Jadi saya lebih cenderung kepada diferensiasi proses dan konten saja. Untuk kedepannya, kalau untuk rancangannya saya pikir-pikir yang perempuan ini akan saya lakukan khusus dengan cara mereka membuat rekaman sendiri gitu, Bu, untuk pelaporan dari tugasnya itu, Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu saya juga sangat setuju itu Pak, dengan pandangan Bapak membuat pembelajaran itu lebih ideal tentang murid yang Bapak idam-idamkan gitu Pak. Ya sebenarnya saya berupaya memberikan materi yang bervariasi supaya anak itu tidak fokus pada materi itu saja. Dia mengenal materi itu untuk kedepannya supaya dia tidak ketinggalan informasi. Pada umumnya kan laki-laki itu lebih cenderung dia ke bermain sepak bola, kecenderungannya seperti itu. Mungkin saya akan mencoba mencari metode atau media-media yang lebih baik, dan juga saya mungkin akan mencoba menggabungkan teknologi supaya anak perempuan, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya terbuka pemikiran bahwasanya khusus yang perempuan dengan kepasifannya tersebut, saya akan berencana membuat satu strategi supaya mereka bisa mendapat memahami pelajaran dengan cara merekam video. Jadi mereka tidak merasa malu atau diejek oleh temannya pada saat melakukan prakteknya mungkin itu, Bu. Jadi saya rasa itu mungkin langkah yang sudah maksimal untuk anak perempuan gitu, Bu. Saya setuju juga itu Pak, pembelajaran yang Bapak berikan tentang menggali emosional anak, tentang media yang Bapak berikan, metode yang Bapak kasih, sehingga dapat menumbuh kesadaran diri siswa Iya. itu untuk lebih dalam pembelajaran Pak. Iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu, dengan Ya, rancangan saya, yang dengan yang berkomitmen untuk berusaha untuk membuat anak itu bisa aktif dalam setiap pembelajaran saya gitu, Bu. Dengan juga saya sharing seperti ini, saya juga bisa menemukan yang tadinya jalan buntu sekarang sudah ada jalan. Kita akan berusaha dengan menerapkan strategi-strategi yang menyenangkan bagi anak gitu, Bu. barangkali mungkin Uh, ada alternatif lain yang Bapak lakukan untuk mengatasi problem tersebut, Pak? Mungkin kalau saat praktek di sesi prakteknya, selain dari yang perempuan itu akan kita rekam sendiri, kita ada ide, kita rekam anak itu sebut guling ke depan, dia rekam di rumahnya,
pakai sehingga dia bisa nyaman dan juga bisa melakukan secara maksimal. Dan mungkin saya akan mencoba melakukan cara demonstrasi bagi anak yang laki-laki, dan untuk yang perempuan saya akan membuat langkah yang lebih sederhana dulu. Membuat langkah yang lebih sederhana dan akan membantu supaya anak itu yakin dan nyaman saat melakukan guling tersebut, Bu. Rata mereka, saya lihat dari pantauan, dari observasi saya, mereka merasa takut. Jadi saya akan mencoba membantu mereka untuk melakukan guling dengan matras itu, atau tempat mereka guling itu agak tebal, jadi mereka yakin, dengan keyakinan dia bisa melakukan gerakan guling ke depan gitu, Bu. Oh, iya Pak, bagus Itu, itu Pak. Iya, bagus jadi itu Pak. Mhm. Karena Bapak dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut sehingga dia lebih aktif dalam pembelajaran Bapak. Ya, terima Baik, kasih Bu Yuni. baik. Setelah Gimana perasaan Bapak setelah kita diskusi kecil kayak seperti ini gitu Pak? Bu, saya sangat berterima kasih sekali Bu. Setidak-tidaknya tadi yang saya sudah merasa tidak maksimal, sekarang sudah ada jalan dan juga ada rancangan dan juga ada di situ langkah yang saya akan lakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita saya akan terapkan dan saya ingat terus. Dan sekali lagi terima kasih banyak, saya sudah senang. Dan juga sekali lagi maaf atas mengganggu jam istirahat Bu Yuni mungkin. Ya, Sekali lagi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya juga ikut senang dalam saya bisa bantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak punya pada saat sekarang ini. Bu, tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu Bu. Saya sebentar lagi kira-kira ada mengajar lagi di kelas yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, tetap semangat ya Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak.